Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ainur Lela, mahasiswa farmasi dari Universitas Islam Bandung. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara pengobatan mandiri untuk gejala penyakit yang ringan. Swamedikasi atau pengobatan mandiri merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah kesehatan dengan menggunakan obat-obatan yang dapat dikonsumsi tanpa pengawasan dari dokter. Swamedikasi ini dilakukan untuk gejala penyakit ringan yang umum dialami seperti demam, nyeri, batuk pilek, mah, diare, dan gatal atau gangguan kulit. Obat yang digunakan untuk swamedikasi yang pertama ada obat bebas yang merupakan obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dari dokter. Logo dari obat bebas ini lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Yang kedua, ada obat bebas terbatas yang merupakan obat yang dapat diperoleh atau dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter, namun mempunyai peringatan khusus saat menggunakannya. Logo dari obat bebas terbatas ini lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Obat bebas dan obat bebas terbatas dapat diperoleh atau dibeli di apotek, toko obat yang berizin, dan sebagainya. Jadi itu untuk membedakan obat bebas, mana obat bebas terbatas dapat dilihat dari logonya. Lalu ada hal yang harus diperhatikan sebelum swamedikasi. Yang pertama, harus mengenali kondisi tubuh dan gejala penyakit yang dirasakan. Yang kedua, mengetahui obat-obat yang boleh digunakan untuk swamedikasi. Yang ketiga, membaca dengan baik informasi pada kemasan, terutama aturan pakai, expired date atau kadaluarsa, perhatian dan peringatan, sehingga dapat mewaspadai efek samping dan interaksi obat. Yang terakhir, mengetahui cara pakai obat yang tepat dan cara penyimpanannya. Gejala penyakit ringan yang dapat ditangani dengan swamedikasi. Yang pertama ada batuk. Batuk ini merupakan suatu mekanisme perlindungan tubuh untuk mengeluarkan benda asing. Gejala infeksi saluran pernafasan yang bisa disebabkan oleh alergi. Batuk ini ada dua jenis, ada batuk kering dan juga ada batuk berdahak. Pertolongan pertama terhadap batuk itu dengan meminum banyak cairan seperti air putih atau sari buah, dan juga dapat mengkonsumsi madu dan tablet hisap pelega tenggorokan yang dapat menolong meringankan iritasi tenggorokan dan dapat membantu mencegah batuk. Selain itu, harus menghindari makanan yang merangsang tenggorokan seperti makanan dingin atau makanan yang berminyak, dan juga menghindari udara malam. Dan jangan lupa harus menghentikan kebiasaan merokok. Selain itu dapat juga melakukan menghirup uap air panas dari semangkuk air panas yang disimpan di sebuah mangkuk untuk mencairkan sekresi saluran nafas yang kental supaya mudah dikeluarkan. Minum obat batuk yang sesuai. Jadi disesuaikan apakah batuknya itu batuk kering atau berdahak, jadi obatnya juga harus disesuaikan. Lalu bila batuk itu berkepanjangan, maka harus diperiksakan ke dokter. Yang selanjutnya ada obat batuk. Yang pertama, untuk batuk berdahak atau ekspektoran, ada obat batuk. Yang pertama untuk batuk berdahak atau ekspektoran itu ada guaifenesin atau glyceryl guaicolat yang memudahkan untuk pengeluaran dahak. Kemudian ada juga bromhexin untuk mengencerkan dahak, dan ada OBH, obat batuk hitam. Kemudian untuk batuk kering atau antitusif itu
ada dextromethorphan yang dapat menekan pusat batuk di saraf pusat. Dalam produk obat bebas terbatas biasanya dikombinasi dengan obat yang berefek anti alergi. Yang selanjutnya ada pilek. Pilek ini merupakan sistem imun yang berperan penting untuk melawan virus. Penanganan awal dari pilek ini diawali dengan istirahat dan juga minum air putih yang cukup dan mengkonsumsi buah-buahan. Bisa juga dengan menggunakan atau mengkonsumsi vitamin C dan suplemen peningkat imunitas lainnya. Obat untuk menangani gejala pilek bila perlu itu dapat beberapa produk seperti Mixagrip. Yang selanjutnya ada diare. Diare ini untuk penanganan awalnya dengan membiarkan kotoran atau racun itu untuk keluar. Tapi yang terpenting itu harus cukup cairan mencegah dehidrasi seperti minum banyak cairan seperti air, sari buah, atau sup bening. Dan harus menghindari konsumsi kopi dan susu. Dan menghindari juga makanan padat atau makanan jadi harus makan makanan yang tidak berasa seperti bubur, roti, atau pisang selama 1-2 hari. Untuk obat diare ringan dapat meminum cairan dehidrasi oralit atau larutan gula garam, obat untuk mengurangi diare jika perlu, dan juga harus menjaga kebersihan makanan dan lingkungan. Bila diare berlanjut, maka akan terjadi dehidrasi dan kotoran berdarah, maka harus memeriksakan diri ke dokter. Obat diare ringan yang pertama ada Oralit. Ini untuk mengganti cairan tubuh yang hilang. Minum setiap sehabis buang air besar. Kemudian ada juga Norit, itu untuk menyerap racun. Dan ada kombinasi kaolin pektin atau pulikit untuk memadatkan feses. Namun ini tidak disarankan untuk anak di bawah umur 5 tahun. Ada juga probiotik Lactobe yang dapat menyeimbangkan flora usus. Ini merupakan bakteri baik untuk melawan bakteri penyebab penyakit dan juga menormalkan fungsi pencernaan. Dapat juga mengkonsumsi obat herbal seperti ekstrak daun jambu biji. Yang selanjutnya ada MAH. MAH ini merupakan peningkatan produksi asam lambung sehingga terjadi iritasi lambung. Gejala khas dari MAH berupa rasa nyeri atau pedih pada ulu hati, kadang disertai mual dan perut kembung. Untuk penanganan MAH, yang pertama harus mengurangi atau menghentikan penyebab dari MAH ini, yaitu dengan menghentikan asupan makanan yang pedas dan juga yang asam. Lalu asupan makanan sedikit-sedikit. Untuk MAH yang disebabkan karena dispepsia atau gangguan pencernaan bisa dibantu obat yang mengandung enzim pencernaan atau obat herbal, contohnya seperti yang mengandung jahe dan juga kunyit. Penggunaan obat antasida pada penderita MAH tidak disarankan untuk digunakan secara terus-menerus. Kemudian juga gunakan obat antasida pada keadaan perut kosong 1 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Kemudian obat antasida yang berbentuk tablet kunyah atau lebih efektif menggunakan suspensi. Dan juga bila MAH berulang atau dirasakan lebih parah, maka harus diperiksakan ke dokter. Ini beberapa contoh obat MAH yang ditampilkan pada slide. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.